bisa? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin doa, tolong ikuti ya. Sebelum belajar, kita berdoa. Doa mulai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum pembelajaran mulai, apakah ada teman-teman Anda yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Kak Doni. Oh, Tony. Habibi, Pak. Habibi. Doni tadi dia izinnya pergi. Semoga teman-teman yang tidak hadir pada hari ini cepat bisa masuk, bisa belajar dengan kita kembali ya. Iya, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu terkait pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, ada yang tahu nggak apa pembelajaran kita minggu kemarin? Ada, Pak. Ada. Iya. Berkaitan dengan Ikhlas dan ikhlas ria. dan ria. Apa itu ikhlas? Oh, Apa yang maksudnya? melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Sedangkan ria Kalau dia itu pengen dipuji orang lain. pengen dipuji orang lain, pengen kelihatan kalian di orang lain. Ya, Pak. Tadi sudah paham ya? Sudah paham. Kita kemarin. Nah, pada hari ini ada yang bisa lihat di papan tulis nggak? Kita belajar tentang apa? Ada, Pak. Hendaknya etika, pergaulan, dan komunikasi dalam Islam. Nah, benar. Pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan etika, pergaulan, dan komunikasi dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terus pasti kita akan mengetahui dulu apa yang sudah kita belajar pada hari ini. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu anak-anak bapak nantinya bisa mengetahui apa itu etika, pergaulan, dan komunikasi dalam Islam dan memahami dalil tentang etika, pergaulan itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat komunikasi dalam Islam ayat 6. Selanjutnya itu mengetahui bentuk-bentuk etika, pergaulan, dan komunikasi dalam Islam. Kita masuk materinya ya. Nah, yang pertama itu kita akan masuk ke dalam etika, pergaulan dalam Islam. Sebelum kita masuk ke dalam etika, pergaulan, otomatis kita harus mengetahui dulu apa itu etika. Ada yang tahu nggak apa itu etika? Ketika itu aturan. Etika itu merupakan suatu aturan. Apa? Kamu sama? Sama. Ada lagi, ada tahu lagi nggak apa itu etika? Sikap. Nilai. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya etika adalah seperangkat nilai atau norma dan aturan yang mengatur cara pandang kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika pergaulan dalam Islam merupakan tata cara atau aturan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia itu antara sadar dengan gila, gitu kan? Itu merupakan suatu pergaulan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam materi berikutnya itu berkaitan dengan dalil tentang etika pergaulan. Nah, di sini anak-anak bapak ada yang tahu tentang dalil yang berkaitan dengan etika pergaulan, yang mana terdapat pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ada yang bisa bacakan? Atau bapak saja yang baca? Bapak saja ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada yang bisa membacakan artinya? Tolong bacakan. Jamila. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan. Terima kasih ya kepada anak bapak yang membacakan artinya. Nah, di sini ada yang tahu nggak mana yang berkaitan dengan etika pergaulan? Di sini bapak sudah bikin mufradatnya. Bagian mana yang berkaitan dengan etika pergaulan? Maka damaikan faslihu. Maka damaikanlah. Jadi dapat kita lihat sini kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu ayat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan
etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama yaitu menjaga persaudaraan itu anak-anak, cuman dia perlu kedua ya dalam pergaulan. Yang mana seorang muslim itu harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Yang mana antara laki-laki, antara perempuan itu merupakan saudara, walaupun mereka tidak sekandung, tapi mereka itu bersaudara. Nah, selanjutnya itu tidak memicu konflik dalam pertengkaran. Yang mana salah satu dari etika pergaulan kita itu untuk menghindari sikap yang dapat menimbulkan perselisihan, seperti menghina, mencela, ataupun memusuhi mereka dengan menyakiti orang lain. Kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu kita tuh seharusnya bisa mendamaikan orang yang berselisih, seperti saudari Angel berbicara berselisih dengan saudari Jana. Nah, datang Sada seharusnya bisa meleleh orang tersebut, bukan mengadu domba. Nah, selanjutnya itu bersikap saling menghormati dan menghargai dalam pergaulan. Tambah itu seseorang itu harus bisa menanamkan sikap saling menghargai, saling menghormati antara sesama. Selanjutnya itu menjaga ketakwaan dalam pergaulan. Yang mana dalam pergaulan ini kan kita tidak hanya bermain-main saja, pasti ada etika, pasti ada aturannya dalam kita, seperti menjaga akhlak dalam pergaulan. Kita lanjut ya. Nah, yang pertama selanjutnya itu kita masuk ke dalam bentuk etika pergaulan Islam. Ada tahu nggak? Etika pergaulan Islam itu ada berapa? Ada 4. Ada yang bisa menyebutkan? Nah, pada bersilakan. 1 kepada orang yang lebih tua, 2 kepada teman sebaya, 3 kepada yang masih kecil, 4 kepada jenis. Ya, terima kasih ya Nanda telah bacakan. Yang pertama itu kepada yang lebih tua, yang mana etika pergaulan dengan yang lebih tua itu pasti berbeda dengan etika dengan teman sebaya, dengan yang lebih kecil, dalam sistem beda lawannya. Yang mana etika kepada yang lebih tua itu pasti kita harus merendahkan diri kita sebagai yang kecil. Seperti siapa saja yang lebih tua ini, ada yang tahu nggak? Orang tua. Seperti guru, dosen, kakek, nenek, oyon, seperti itu. Jadi kalau kita kepada orang yang lebih tua itu pasti kita seperti salaman, seperti menggunakan nada-nada yang lembut. Karena orang yang lebih tua itu lebih sensitif lagi rasa hatinya kan. Sedikit aja kita marahi, suara kita keraskan, otomatis mereka akan merasa kita itu jahat, kayak gitu. Selanjutnya itu kepada teman sebaya. Nah, kepada teman sebaya ini seperti anak-anak yang bilang, antara Bila dan Sada, seperti itu. Jadi kalau teman sebaya itu boleh berbicaranya seperti kamu, dia, aku, boleh. Cuman lebih menghargai, jangan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Selanjutnya itu kepada yang lebih kecil. Nah, kepada yang lebih kecil ini ada juga etikanya, seperti kita berbicara kepada adik kita di rumah, kepada ponakan. Pasti berbeda kan? Kalau kita minta tolong mereka sesuatu, pasti kita menggunakan bahasa yang lembut kan? Kita bujuk-bujuk dulu kan? Kasih permen dulu, ini permen. Nah, nanti baru dia mau nurutin apa yang mereka katakan. Kita minta. Nah, selanjutnya itu kepada yang lawan jenis. Nah, kepada yang lawan jenis ini banyak sekali ya kita lihat sekarang, Bapak, bahwasanya etika pergaulan ini sangat kurang di sini. Banyak di sini yang Bapak lihat di sekolah kita kan. Banyak itu. Seperti ada seseorang yang laki-laki di sini, terus ada di belakang cewek sini kan. Terus cowoknya lagi terus bilang gini, kill cewek. Jadi kan itu merupakan suatu hal yang tidak melanggar etika pergaulan sebenarnya kan. Makanya harus kita jauhi. Ada juga seperti ini kan, ada laki-laki yang jalan kan, terus si ceweknya ini kadang-kadang kayak gini kan. Nah, itu kan merupakan suatu etika yang salah juga ya kan. Seharusnya perempuan itu harus bisa menjaga marwah mereka. Yang mana perempuan itu merupakan suatu hal yang lebih mahal, seperti yang Rasulullah katakan bahwasanya Rasulullah itu memperjuangkan wanita itu bagaikan Rasulullah itu
hak-hak wanita. Maka dari itu pentingnya mengetahui etika pergaulan. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada etika komunikasi Islam. Nah, etika adalah pedoman atau tata cara berbicara dan berintegrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang mana dalam beretika komunikasi ini kita dilarang untuk menyakiti, yang seharusnya kita harus membawa kebaikan serta diridai oleh Allah. Selanjutnya, nah yang pertama selanjutnya itu kita masuk ke dalam dalil etika pergaulan yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Tolong bacakan Sada. Pintar ya, selalu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada yang bisa membacakan artinya kepada Angel. Silakan. Mereka artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita baik, maka terjadilah kebenaran agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kaum menyesali perbuatan itu. Nah, terima kasih ya saudara Angel, sangat pintar sekali ya. Nah, pada dari etika pergaulan yang mana terdapat pada ini, maka terjadilah kebenaran agar kamu tidak mencelakai suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Jadi kalau kita berbicara itu harus mengetahui dulu apa kebenarannya. Seperti kita mengetahui di suatu tempat ada kebakaran, kita lihat di HP, pada kebakaran tersebut pasti tempat tersebut ternyata tidak ada. Malahan hal seperti itu bisa membuat orang percaya, langsung bikin hati mereka kayak ada video kan. Apalagi mendapatkan informasi yang itu. Mungkin aja saudara mereka ada di tempat tersebut, mungkin saja ada sepupu mereka di tempat tersebut yang bisa saja membuat hati mereka itu kacau nanti. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui hal-hal etika dalam komunikasi dalam Islam. Selanjutnya ya, di sini Bapak juga mencantumkan 3 bentuk etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama itu berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Nah, yang kita ketahui tadi, kalau mendapatkan suatu informasi baik secara langsung maupun bicara dengan orang lain, kita harus mengetahui terlebih dahulu kebenarannya. Jangan asal mengambil saja, cuma tidak mengetahui apakah informasi itu benar atau tidaknya. Selanjutnya itu memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Seperti Sada, kan di media sosial ada sedang scroll TikTok, terus komen, cuman komennya itu tidak bagus, tidak baik. Nah, kata-kata yang tidak baik itu bisa nanti, kan kalau sekarang itu udah ada undang-undang yang mengatur kita untuk berbicara di media sosial. Ya. Apabila kita salah dalam komunikasi itu bisa kita dipenjara. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Dan selanjutnya bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab tadi yang Bapak sampaikan, yang mana apapun yang kita katakan kita harus bertanggung jawab. Mulutmu adalah harimau. Maka dari itu kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita omongkan. Bisa jadi nanti apa yang kita omongkan itu bisa menyebabkan celaka bagi orang lain. Oke, sekian. Selanjutnya itu, nah mungkin tidak ada lagi. Nah, untuk sesi berikutnya, apakah anak-anak Bapak sudah paham atas materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Apakah Bapak ada pertanyaan? Sudah paham, Pak. Sudah paham. Sesi selanjutnya itu Bapak ada dialog. Kita menggunakan bermain peran role play. Jadi anak Bapak itu tolong bentuk satu kelompok besar saja, cuma satu. Cuma di situ nanti yang berperan itu menjadi pembarannya itu ada 7. Jadi setiap anak-anak Bapak ini
saja. Bulat, Pak. Ya. Karena main HP dulu ya. Mila. Oke, pada. Kalau dibangun dulu. Karena tesnya angka berapa, jadi bisa 1/2. Nah, Bapak terangkan terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa peran. Jadi anak Bapak nanti ambil salah satu dari beberapa peran ini. Yang pertama itu di sini ada yang tulisan Baronamu, ada yang di situ nanti satu peran. Asalnya itu sebagai Pak Guru, ada yang sebagai Ahmad, ada yang sebagai Budi, Andi, dan Rizky. Nah, tolong Bapak beri waktu selama 2 menit terlebih dahulu untuk membacanya. Nanti tolong dibaca ya. Nanti Bapak akan mendorong anak Bapak untuk menampilkan. Siapa yang mau jadi Ahmad? Ahmad. Dia cuma mana? Nah, Budi. Budi dan Andi siapa di? Kalau aku Andi. Kita Budi dan Andi. Budi dan Andi. Kalau sudah Budi dan Andi. Ya. Aku
applause terlebih dahulu untuk kita semua. Nah, dari dialog tadi kan berkaitan dengan etika pergaulan dan etika komunikasi dalam Islam. Apa aja yang dapat anak-anak Bapak tadi dari dialog tersebut? Ada yang tahu nggak? Komunikasi kepada orang yang lebih dewasa. Nah, komunikasi kepada orang yang lebih tua. Bagaimana seharusnya kita sebagai anak Jangan muda? lembut, nggak boleh keras-keras seperti Rizky tadi. Ya, Pak. Terus apa lagi? Sopan. Menjaga kita sopan. Terus ada lagi nggak? Boleh menentang. Nah, tidak boleh membentak. Nah, jadi menurut Bapak, anak-anak Bapak sudah paham ya terhadap materi kita hari ini berkaitan dengan adat etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Nah, sebagai kesimpulannya, Bapak akan menjelaskan sedikit lagi berkaitan dengan dalam materi awal kita tadi, yang mana etika pergaulan itu merupakan suatu hal yang mengatur kita dalam melakukan sesuatu dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, bentuk etika pergaulan ini kan ada 4 tadi ya. Yang pertama itu kepada yang lebih tua, yang lebih muda, kepada yang lebih kecil, kepada lawan jenis. Nah, sedangkan dalam komunikasi dalam Islam merupakan sesuatu hal yang mengajarkan kita untuk berbicara lebih sopan, tanpa membentak seseorang, tanpa melukai seseorang. Yang mana dalam etika komunikasi dalam Islam tadi yaitu kita harus bisa berbicara dengan baik, memberikan informasi yang lebih pasti dan mampu menggunakan respon yang baik. Mungkin sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan tolong diringkas materi yang akan datang. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak tolong kembali ke posisi awal. Terima kasih ya telah kembali ke posisi awal. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita membacakan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mana sudah pulang? Jadi pulang dulu lagi. Tidak pulang. Kita ulang.